ditelantarkan oleh travel, kemudian tidak dapat tiket, dan kemudian di Tanah Suci diomelin jamaah karena pada saat itu jamaah yang rombongan saya itu tidak ada petugas travel sama sekali. Nah, kemudian karena tidak beres semuanya, mereka melihat tidak beres, jadi saya dimarahin semua oleh jamaah. Ada 90 jamaah yang marahin saya. Wah, gitu. Tapi saya bertahan. Ibu saya udah nangis itu. Ibu saya udah nangis karena ngelihat saya dimaki-maki, dimarahin sama jamaah. Qadarullah, sebulan setelah sampai di Bali lagi, ada tawaran untuk memegang Rapita di Bali. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik, memiliki masa lalu yang seperti apa, dan tentunya memiliki harapan masa depan yang seperti apa. Apakah bisa kita hijrah? Tentunya kita akan cari tahu bagaimana perjalanan seorang Mas Siddiq, pemilik dari Rapita Wisata dan juga Haramain, yang nantinya akan bercerita mengenai perjalanan beliau semasa remaja, sempat nakal, dan juga akhirnya hijrah ke jalan yang jauh lebih baik. Bahkan akhirnya memiliki usaha di bidang yang bisa dikatakan ini bisa bermanfaat untuk umat. Seperti apa? Kita akan cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siddiq Prastowo, dan saya kesehariannya saat ini sebagai owner dari Haramain Holiday Travel dan juga Rapita Wisata Umroh dan Haji khusus yang perwakilan Bali. Dan kesehariannya memang kita berkutat di dua bidang itu. Tambah lagi adalah satu usaha yang menjadi berkahnya COVID dan tanda kutip adalah Trans Haramain Logistik. Sobat Inspirasi, Masya Allah, di kesempatan kali ini senang sekali bisa berbagi kepada Sobat Inspirasi dimanapun Sobat Inspirasi berada saat ini. Dan kalau kita mau flashback sedikit ke beberapa puluh tahun lalu, kita memang mengawali pada saat itu merantau ke Denpasar. Saya anak kampung, merantau ke Denpasar. Nah kemudian, kebetulan pada saat itu Qadarullah memang saya ketemu dengan mungkin lingkungan yang mungkin kurang pas ya gitu ya. Jadi banyak cerita-cerita juga ya, kenakalan remaja, kenakalan masa kuliah segala macam, sehingga kemudian pada saat itu dalam sebuah proses kebetulan saya dari kecil atau dari SMP itu sudah, kalau kita bicara hobi ya, itu sudah terpapar itu dengan musik-musik yang mungkin musik-musik keras ya, seperti rock, kemudian metal, yang itu kemudian membawa cukup banyak pengaruh kepada perjalanan hidup saya di masa lalu, dimana bisa dibilang bahwa mungkin intensitas saya di musik itu cukup tinggi. Nah, kita bahkan sampai mengejar-ngejar konser tuh kemana-mana, ke Jawa, ke Sumatera, bahkan segala macam. Yang pada satu titik itu kemudian dipercaya gitu sebagai, atau mendapat kesempatan sebagai salah satu host di, mungkin ada 3 atau 4 radio dulu di sekitar medio 90-an, yang mana memang program itu adalah program khusus untuk musik-musik rock dan metal. Dan juga saat itu juga sempat aktif juga di komunitas
metal di Bali, sehingga sempat membuat band. Jadi dulu rambut saya panjang, kalau sekarang sudah habis sih. Membuat band, kemudian walaupun juga band ya sekedar seneng-seneng aja, dan kemudian buat beberapa event metal khususnya di Bali bersama teman-teman, yang mana bersama dengan itu juga aktif di beberapa radio sebagai host musik metal yang mungkin pada saat itu benar-benar dinikmati ya, fase seperti itu kira-kira. Jadi titik itu ada di sekitar tahun mungkin sekitar kalau tanggalnya saya masih ingat, sekitar tanggal 16 Agustus. Tahunnya mungkin sekitar 15 tahun lalu ya. Dimana pada saat itu saya sedang membuat sebuah konser bersama teman-teman saya masih ingat sekali itu di halaman RRI Denpasar, buat sebuah konser yang cukup besar. Nah, konsernya sukses. Kemudian besoknya itu bapak saya kebetulan almarhum, biasanya kalau beliau ulang tahun itu kita pulang semuanya. Nah, pada saat momen itu saya karena kecapean saya membuat konser itu, jadi pada saat bapak itu ulang tahun saat itu, aduh saya capek gitu, besok aja deh saya. Nah, qadarullah kemudian beberapa hari kemudian bapak saya kumat sakitnya, kambuh sakitnya, dan akhirnya bawa ke rumah sakit dan seterusnya sampai kemudian meninggal tanggal 23 Agustus. Jadi jaraknya hampir seminggu. Nah, itulah mungkin salah satu titik ya, mana ketika fase itu kemudian berubah. Nah, sebuah penyesalan pada saat itu yang benar-benar mungkin sampai sekarang saya rasakan. Harusnya kita sama-sama pada saat itu, tapi saya memilih untuk tidak karena alasan capek untuk buat konser dan seterusnya. Cukup lama perasaan itu mungkin ini ya, membuat jadi beban ya. Tapi kemudian pelan-pelan saya kemudian merasakan sesuatu yang hambar lah gitu ya. Mulai merasa hambar dengan aktivitas saya yang sebelumnya. Nah, di sana saya mulai walaupun sebelumnya tetap ke masjid, sholat itu tetap seperti biasa ya, cuman pada titik itu, pada fase itu kemudian saya merasakan bahwa saya benar-benar membutuhkan rumahnya Allah di sana. Hampir cukup lama, sekitar setahun 2 tahun kemudian, saya masih ingat itu di Ramadan juga di Masjid Sudirman. Pada saat Qiyamul Lail, nah itu saya benar-benar nangisnya itu, nggak tahu, saya udah nggak peduli dengan jamaah yang di samping kan, udah nangis segala macam. Nah, di sana saya merasakan ini enough gitu. Tapi selama perjalanan itu banyak sekali memang ini Mas, banyak sekali cerita yang mungkin nggak usah ini benar pengalaman pribadi yang membawa saya ke titik itu. Nah, saya mungkin tidak menganggap apa yang sebelumnya itu sebuah yang buruk ya, atau mungkin negatif lah segala macam. Cuman pada titik itu saya merasa harus berubah. Saya nggak ngerti dulu apa namanya hijrah atau segala macam lah. Nah, akhirnya memang Allah benar-benar maha baik Mas pada saat itu. Ini langsung ya, ini Allah benar-benar maha baik saat itu. Ketika kemudian saya benar-benar melepaskan semuanya, hal-hal yang sebelumnya itu kemudian benar memasrahkan diri pada Allah, Allah benar-benar membuka jalan yang luar biasa. Contohnya yang sederhana gitu. Pada saat dulu saya tidak kepikiran, nggak berani berpikir tepatnya
membayangkan Ka'bah itu seperti apa, memikirkan orang haji apalagi, wah nggak berani memikirkan. Tapi jalannya Allah benar luar biasa gitu. Pada saat satu kesempatan saya sama istri saya ngobrol. Nah, ini juga ada perannya sosok yang apa namanya, yang berperan juga. Pada saat itu saya ingat sekali Mas Wandi dari DSM, yang beliau dulunya ikut kita gabung di satu radio untuk siaran, tapi beliau siarannya siaran jazz yang itu kan. Tapi saya masih selesai, saya masih aktif. Nah, Mas Wandi pada saat itu menginformasikan kepada saya, Mas Di, ini ada sebuah bank, ada program nabung umroh loh Mas gitu. Oh ngapain, nggak ngerti ya itu, nggak gini. Benar Mas, ini terus ngobrol, terus mendesak beliau. Saya nggak paham kenapa saya harus di ini. Mungkin Mas Wandi juga udah lupa itu kejadian. Tapi saya ingat sekali Mas Wandi yang menginfokan itu. Nah, seminggu setelah itu saya kemudian ngobrol sama istri hari Jumat. Bu, besok hari Senin kita ke bank ini, kita buka tabungan umroh. Bengong istri saya Mas, bengong sebengong-bengongnya itu. Udah pokoknya ya udah kita kesana aja, nggak ngerti juga, saya masih belum paham umroh itu seperti apa Mas. Pokoknya kesana aja karena kok Mas Wandi ini ya udah deh kesana aja gitu. Tapi alhamdulillah kemudian besoknya Jumat malam itu saya ditelepon sama ibu saya. Besok pulang ya, ada yang mau diomongin. Nah, ternyata yang diomongin itu apa? Ternyata beliau, ibu saya itu mengajak saya umroh. Itu kita belum sempat ke bank loh. Saya mengajak, awalnya ibu mengajak saya aja untuk umroh. Udah nggak bisa ngomong kan. Nah akhirnya singkat cerita, akhirnya kita berangkat umroh dengan segala ceritanya Mas. Ceritanya kemudian kita, mohon maaf, ditelantarkan oleh travel, kemudian tidak dapat tiket, dan kemudian di Tanah Suci diomelin jamaah karena pada saat itu jamaah yang rombongan saya itu tidak ada petugas travel sama sekali. Kemudian karena basic saya itu di pariwisata yang biasa untuk menghandle grup-grup itu, jadi secara otomatis tergerak kita membantu mereka untuk mobilisasi di antara bandara ke bandara, kemudian seterusnya itu. Nah, jamaah itu mengira saya adalah orang travel. Nah, kemudian karena tidak beres semuanya, mereka melihat tidak beres, jadi saya dimarahin semua oleh jamaah. Ada 90 jamaah yang marahin saya. Wah, gitu. Tapi saya bertahan. Ibu saya udah nangis itu. Ibu saya udah nangis karena ngelihat saya dimaki-maki, dimarahin sama jamaah. Begitu sampai di Madinah, akhirnya di Madinah hotel tidak ada, kita nyari sendiri hotel. Nah itu yang baru kemudian saya bilang bahwa saya ini juga jamaah. Nah ceritanya umroh itu nanti akan sampai kemudian pulang kita masih bermasalah travelnya, dan qadarullah sebulan setelah sampai di Bali lagi ada tawaran untuk memegang Rapita di Bali. Ya, sebenarnya bukan travel umrah ini mungkin belakangan ya, tapi kemudian pada saat di sana, pada saat itu sebelumnya saya udah di pariwisata mungkin sekitar 15-20 tahun lah, tapi dengan brand yang konvensional seperti itu. Nah pada saat umrah pertama itu benar-benar banyak kalau mungkin insight atau apalah yang itu yang mikir bahwa saya nggak bisa terus-terusan seperti ini ya. Harus ada perubahan dalam hidup saya, termasuk juga ikhtiar usaha saya. Nah di sana kemudian muncullah brand Haramain Berkah Semesta ini. Itu di Madinah itu. Jadi brand saya dulu saya niatkan itu selesai, kemudian saya ganti dengan brand Haramain Berkah Semesta. Nah ini akhirnya saya bersepakat nanti bahwa
yang akan seolah menjadi ikhtiar saya untuk berusaha nanti adalah tetap masih di pariwisata, tapi akan fokus untuk halal tournya, karena beberapa pertimbangan juga, dan ya sudahlah, itu memang ini jalan saya, dan mendapatkan tetapan itu di Madinah pada saat itu. Nah itu kita sambil berjalan baru kemudian masuk Rapita ini lah. Saya pikir loh ini kok pas sekali gitu loh. Saya berniat ini merubah konsep menjadi halal tour ini, tapi kemudian diikuti oleh Rapita wisata yang memang fokus untuk travel umroh. Nah ini sebagai saya udah sebuah pertanda bahwa saya memang harus fokus di sini. Di samping itu juga memang kondisi kita di Bali juga lebih, saya lihat kalau di pariwisata itu lebih untuk saudara muslim kita, memang saya nggak bisa ngaji, saya nggak pengetahuan agama mungkin nggak banyak banget, tapi saya punya usaha yang mungkin saya bisa berdakwahnya lewat usaha saya, yaitu mengajak atau mengarahkan khususnya untuk wisatawan domestik yang muslim itu, ini loh kamu aman di sini karena ini kita jamin kehalalan dan seterusnya. Itu. Sobat Inspirasi, jadi selama perjalanan fase-fase, kalau mungkin sekarang dibilang adalah fase hijrah dan sebelum hijrah mungkin ya. Nah, tapi di antara dua fase ini, saya dari SMP, SMA tuh memang senang sekali bergiat di dunia sosial. Dulu di SMA saya aktif di kepramukaan yang bahkan mungkin kalau dibilang aktivis ya di Tabanan seperti itu. Nah kemudian berlanjut di Denpasar, ketemu teman-teman juga yang di dunia sama. Akhirnya puncaknya memang pada saat COVID kemarin itu, tapi sebelumnya kita aktif di TDA, komunitas TDA, tangan di atas, beberapa komunitas dulu juga. Nah puncaknya memang pada saat COVID. Karena bidang usaha saya dua-duanya ini adalah beririsan yang sama di dunia transportasi dan segala macam, akhirnya dua-duanya kolaps pada saat itu, totally loss semuanya. Jadi tapi saya percaya bahwa Allah sudah mengatur semuanya, dan ternyata memang Allah saya lebih bisa full time lah gitu dengan di kegiatan sosial, bahkan saya bisa pulang nggak berapa hari gitu. Nah pada saat itu saya masih ada di komunitas tangan di atas, karena kegiatan-kegiatan offline tidak bisa kita laksanakan, jadi kita create sebuah program untuk membantu baik itu anggota ataupun masyarakat, sehingga kemudian muncul kegiatan setiap sore. Kalau pas Ramadan seperti ini, kita mulai jam 3 itu udah keliling, kita bawa takjil, kita bawa semuanya lah, kita keliling ke pelosok-pelosok yang mungkin tidak terjangkau saat itu. Nah kemudian selain di TDA, pada saat itu saya juga bergabung di komunitas atau Yayasan Sahabat Subuh Bali, yang mana pada saat itu kita kemudian diamanahi oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali untuk menangani kifayah jenazah muslim. Karena pada saat awal-awal COVID itu tidak ada yang berani, bukan kita kemudian merasa berani gitu, enggak. Cuman pemicunya adalah sebuah kejadian di sebuah pemakaman di mana ada satu jenazah itu yang karena ketidaktahuan juga mungkin petugas atau kondisinya akhirnya tidak dimakamkan secara layak. Nah itu ya kemudian memicu kita fokus kemudian menangani jenazah-jenazah muslim yang meninggal karena COVID, sehingga pada saat itu kami
mungkin sebagai tim pertama yang bertugas seperti itu di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali di bawah arahan Allahu Haram Ustadz Toto yang beliau wafat kemarin pada saat haji tahun lalu, sehingga pada saat itu full waktu kami itu sebagai relawan kifayah jenazah COVID. Bahkan kita pernah rekor itu 10 jenazah sehari. Jadi dari subuh sampai jam 3, jam 4 pagi itu kita memakamkan seperti itu. Nah, itu berlanjut sampai COVID terakhir, dan mungkin sekitar yang tercatat itu sekitar 500 jenazah yang tim kami, Sahabat Subuh Bali dan beberapa teman-teman yang lain tangani pada saat itu. Dan alhamdulillah saat itu kami tidak pernah merasa kekurangan segala macam, karena ya alhamdulillah akhirnya banyak pihak-pihak yang bersimpati, kemudian memberikan semacam sembako lah. Nah, itulah yang kemudian benar-benar berguna sekali di keluarga kami. Cuman ada jeleknya juga pada saat itu. Kita jadi semacam public enemy, mohon maaf ya, di masjid-masjid. Karena ketika kita mau sholat ke masjid, wah ini petugas COVID ini ditutup kita. Ditutup gerbangnya. Jadi ada bahkan ketika beberapa teman yang mau sholat masjid langsung disampaikan, Pak, nanti jangan dulu ke masjid ya, sholatnya di rumah aja. Itu yang sampai seperti itu yang kita alami dulu untuk khusus COVID itu. Kemudian alhamdulillah kemudian saya salah satu cita-cita saya dulu Mas ya, entah kenapa ini mungkin nggak tahu nyeleneh atau enggak ya, dari kecil itu saya sudah senang sekali lihat ambulan gitu. Jadi pikir saya pingin sekali nyupir ambulan Mas. Sebagai driver ambulan itu kayaknya senang ketika kita mengevakuasi kemudian bantu warga yang ini, dan kita sudah selesai, itu kayak merasa kepuasan tersendiri gitu. Nah, itu pengalaman pertama saya kemudian sebagai terlibat di ambulan, lagi-lagi dengan ambulannya DSM ini dengan Ustadz Hamim dulu saat itu. Nah, itu akhirnya kemudian sampai sekarang kemudian kita aktif juga di ambulan Sahabat Subuh Bali. Nah, itu sampai sekarang kita masih tetap ketika ada panggilan darurat, kemudian panggilan kedaruratan itu insya Allah kita tetap jalan. Dan yang sekarang saya juga aktif di Mu'alaf Center Indonesia Peduli Bali, di mana ini adalah sebuah lembaga yang memang konsen untuk urusan kemu'alafan. Jadi, tapi ini adalah lembaga di mana dulu Allahyarham Coach Steven sebagai ketuanya di MCI Pusat. Nah, untuk sekarang MCI Mu'alaf Center Indonesia Peduli Bali juga tidak hanya sekedar mensyahadatkan yang ingin bersyahadat atau menjadi mu'alaf, tapi lebih luas cakupannya, lebih kepada bagaimana kita memberdayakan mu'alaf dan seterusnya, sehingga tidak hanya memberdayakan ketika ada permasalahan-permasalahan mu'alaf, permasalahan hukum, permasalahan apapun yang bisa kita tangani, termasuk perebutan jenazah yang sering kita hadapi. Nah, di sana mungkin sedikit remeh-temeh dakwah atau amalan kita di sana juga itu. Ketika kita bisa berbagi sekecil apapun kepada orang lain, itu bukan sebuah anugerah. Apalagi kemudian apa yang kita lakukan kepada orang lain itu benar-benar apa yang mereka butuhkan. Itu sebuah blessing ya, bukan yang luar biasa. Dan yang pasti di atas semua itu Allah itu Maha baik.
Allah itu luar biasa. Jadi tidak pernah kemudian meninggalkan kita. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, dan Allah benar-benar misteri apa yang Allah berikan itu benar-benar sebuah misteri yang luar biasa. Jujur ada sebuah impian besar ya, bagaimana kemudian usaha atau ikhtiar usaha ini yang kami lakukan saat ini menjadi sebuah menjadi maju, menjadi menjadi besar. Tujuannya kalau jujur lah seperti itu, yang saya jadi sebuah sebuah target pencapaian benar bahwa usahanya harus insya Allah besar, selalu maju, yang muaranya akan bisa bermanfaat sebesar-besarnya kepada lingkungan kami terutama, yang mana saya punya impian bahwa usaha ini akan menjadi wakaf kami terutama di kampung kami. Salah satunya adalah menjadi wakaf kita ketika ini sudah menjadi besar, dan pastinya adalah menjadi kebermanfaatan kepada banyak orang. Demikian. Jadi sobat inspirasi, dari perjalanan hidup saya dari awal mula, kemudian ada beberapa fase seperti itu, mungkin saya hanya tidak mengajarkan atau tidak menjudge ya bahwa apa yang telah kita lakukan sebelumnya masa lalu itu, setiap orang pasti akan punya masa lalu yang kita tidak bisa bilang itu buruk, salah dan seterusnya. Tapi ketika ada satu fase di mana kita harus berubah, kita harus memikirkan orang banyak, memikirkan keluarga, memikirkan yang paling penting adalah memikirkan akhirat kita, maka di sana kita harus benar-benar memilih apa yang kemudian yang bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Dan yang pasti teman-teman, apapun jalan hidup kita sebelumnya, tetap optimis, tetap semangat untuk berubah menjadi lebih baik, yang insya Allah akan menjadi keberkahan untuk kita, keluarga, dan di sekitar kita. Demikian, saya Sidik Prastowo, Haramain Holiday, Rapita Wisata Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspirasi, dari seorang Mas Sidik kita banyak belajar bahwa setiap orang bisa menggapai apapun impiannya. Hijrah dari masa-masa yang mungkin dikatakan kelam mungkin, tapi sekelam apapun, setiap orang masih suci masa depannya. Kita berhak untuk dapat menggapai apa yang kita inginkan. Dan tentunya apapun itu, insya Allah Sobat Inspirasi pun akan juga bisa mendapatkannya. Semoga Sobat Inspirasi dapat mendapatkan insight yang sangat luar biasa dari seorang Mas Sidik, dan tentunya juga nanti akan mendapatkan insight dari episode-episode berikutnya. Kita saksikan lagi di Inspirasi Berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Sekali lagi di Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Saya Oman Radi untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.